السلام. جزاكم الله خير. ما شاء الله، جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam. Semoga yang akan kita bahas diberikan kemanfaatan oleh Allah SWT insyaallah. Dan semoga kalau ada kebaikan dalamnya dimudahkan bagi kita untuk mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas insyaallah hadis yang ke-30. Insyaallah hadis yang ke-30 diriwayatkan oleh oleh Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Ini Maimunah bintul Harith, beliau adalah di antara istri dari Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah punya saudara perempuan yang bernama Ummul Fadl. Namanya adalah Lubabah Al-Kubra. Yang mana Lubabah Al-Kubra ini dia adalah istri dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Berarti kalau Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, maka beliau adalah bibi ataupun istri dari paman Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau dilihat dari arah istri Nabi Muhammad, Lubabah ini adalah mbak ipar Rasulullah. Kalau dilihat dari Al-Abbas, maka beliau ini adalah bibi Rasulullah SAW. Jadi cukup muter-muter untuk silsilahnya. Ini beliau tadi kita mengatakan bahwa beliau adalah di antara istri Muhammad. Nama aslinya adalah Barrah. Nama aslinya adalah Barrah. Kemudian dirubah Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Maimunah. An Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha, zaujun Nabi SAW ataupun zaujin Nabi SAW. Anna qalat, beliau mengatakan, wada'a Rasulullah SAW wudu'al ataupun wudu'al janabati. Nabi Muhammad SAW beliau meletakkan. Ini kalau wudu, maka maksudnya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Disebut sebagai wudu. Huruf wawunya difatahkan. Ini pernah kita bahas di mungkin sekitar hadis 8 ataupun hadis yang ke-7. Ada sebagian istilah yaitu wudu dengan didommahkan huruf wawunya. Sebagian istilah yang lain adalah wudu difatahkan huruf wawunya. Termasuk tahur sama tuhur, termasuk sahur sama suhur. Untuk yang difathahkan huruf pertamanya wudu ataupun tahur ataupun sahur, maka itu adalah sesuatu, misalnya kalau wudu berarti wudu sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Sedangkan untuk yang didomahkan, maka itu adalah pekerjaannya, perbuatannya atau kegiatannya. Kalau misalnya ada kata tahur sama tuhur, kalau yang tahur itu ada sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Sedang kalau tuhur itu adalah kegiatannya. Termasuk kalau sahur itu adalah makanan yang dimakan di saat waktu sahur. Sedangkan suhur itu sendiri itu adalah perbuatannya ataupun kegiatannya. Di sini ini adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau menyiapkan wudu al-janabati. Huruf wawunya difatahkan. Kalau huruf wawu difatahkan, maka artinya adalah air yang digunakan untuk berwudu.
Disebut wudu. Ini sebagian riwayat ya ikhwah. Ini sebagian riwayat yang menyiapkan ini bukan Nabi Muhammad SAW, tapi adalah Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha. Kalau misalnya yang menyiapkan itu adalah Maimunah dan beliau yang bercerita, maka sebagian riwayat tulisannya adalah wada'tu, aku meletakkan li Rasulillah, untuk Nabi Muhammad SAW, wudu al-janabati, air yang digunakan untuk mandi jinabat. Dan insyaallah ini ya. Jadi sebagian riwayat ini adalah wadu'a Rasulullah, artinya Muhammad beliau meletakkan. Ada sebagian lagi adalah wada'tu li Rasulillah, aku meletakkan air yang digunakan untuk berwudu Nabi Muhammad SAW. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita bacakan syarah yang disampaikan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menuangkan air biyaminihi, menggunakan tangan kanan beliau, ala yasarihi, pada tangan kiri beliau, marrataini, 2 kali, atau salatan, ataupun tiga kali. Ini langkah pertama yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang di pertemuan sebelumnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Langkah pertama untuk mandi janabat itu adalah membasuh kedua tangan. Kemudian summa ghasala farjahu. Ini yang enggak terdapat pada riwayat sebelumnya. Dalam riwayat ini Nabi Muhammad SAW kemudian beliau itu membasuh ataupun mencuci kemaluan beliau. Thumma daraba yadahu bil ardi. Kemudian beliau menepukkan tangannya pada tanah. Awil haiti, ataupun pada dinding. Allah alam terbuat dari apa? Marrataini aw thalathan, sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. Thumma tamadmada, kemudian beliau berkumur-kumur, wastansyaqa, kemudian beliau masukkan air lewat hidung. Wa ghassala wajhahu wa dhira'ihi, Nabi Muhammad SAW kemudian beliau membasuh mukanya, mencuci mukanya, dan juga mencuci kedua tangannya, tentunya sampai bagian siku beliau. Thumma afadha ala ra'sihi, tadi ini dari mulai berkumur-kumur sampai nanti wa dhira'ihi, itu adalah proses wudu sebelum mandi jinabat, sebagaimana riwayat sebelumnya. Cuma nanti ada bedanya untuk riwayat ini, untuk pembasuhan kaki dipisah. Berarti setelah bagian kepala beliau, nanti bagian kaki di bagian terakhirnya. Thumma afadha ala ra'sihi, kemudian beliau mengguyurkan air di atas kepala beliau. Thumma ghassala sa'ira jasadihi, kemudian beliau membasuh anggota tubuh yang lainnya. Thumma tanaha, kemudian beliau menyingkir atau agak menjauh dari tempat semula. Fa ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Fa ataitu bi khirqatin, kemudian aku datangkan suatu khirqah. Khirqah itu adalah kain. Falam yuridha, Nabi Muhammad SAW beliau tidak menginginkannya. Akhirnya ditolak oleh beliau. Fa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi, Nabi Muhammad SAW beliau membersihkan atau mengeringkan dengan menggunakan tangan beliau. Dan insyaallah satu persatu akan kita bahas poin-poin yang terdapat dalam hadis ini. Kemudian di halaman berikutnya ini syarahnya ini. Wa qalu fi hadits Maimunah bintil Harith wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabati. Kita perhatikan di sini nih. Tadi yang telah kita sampaikan, di sebagian riwayat kata-kata yang digunakan atau predasionalnya adalah wada'tu. Wada'tu itu artinya aku telah meletakkan. Untuk Nabi Muhammad wudu al-janabati, air yang digunakan untuk bermandi jinabat. Ini kalau antum perhatikan, ini ada dalam syarahnya. Kemudian yang hadisnya tadi itu adalah dalam riwayat yang lainnya wadu'a Rasulullah. Kalau antum perhatikan beda redaksi. Yang dalam syarahnya itu wadu'a Rasulullah, sedangkan yang disarai oleh beliau itu adalah wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Memang di sini ada dua riwayat tentang bahasa yang digunakan untuk masalah hal ini, apakah wada'tu ataukah wudu, apakah wadu'ah. Wadu al janabati ini bil fathi maksudnya adalah difathahkan huruf wawunya. Berarti wadu difathahkan huruf wawunya. Ailma. Jadi untuk kata wadu yang difathahkan huruf wawunya artinya adalah air. Maksudnya air yang digunakan untuk mandi jinabat. Kalau pembahasannya adalah pembahasan wudu, maka nanti adalah air yang digunakan untuk berwudu. Wa ammal wudu, adapun huruf wawu yang didommahkan ini wudu bidhammi fa huwa nafsul fi'li. Maka yang dimasukkan adalah perbuatannya itu sendiri-sendiri. Kegiatan untuk apa? Untuk mandi jinabat ataupun untuk berwudu. Disebut sebagai wudu dengan didommahkan huruf wawunya. Wa qauluha, perkataan dari Maimunah radhiyallahu anha menceritakan tentang bagaimana tentang mandinya Nabi Muhammad SAW, ada kata-kata fa'fa'a biyaminihi. Tadi fa'fa'a adalah menuangkan, terjemahannya. Ay ghasala yadayhi thalathan, artinya adalah beliau membasuh ataupun mencuci kedua tangan beliau sebanyak 3 kali. Qabla ayyudkhilahuma fil inna'i likamali nadhafati, sebelum beliau memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam wadahnya. Untuk apa Pak tujuannya? Adalah untuk kesempurnaan dalam bersuci. Dibasuh terlebih dahulu berarti bukan langsung dicemplungkan. Yang kita ingatkan kemarin ini, di zaman Muhammad SAW belum ada keran sehingga air itu ditampung dalam suatu bejana ataupun mungkin ember di zaman kita saat ini. Dan Nabi Muhammad SAW beliau tidak langsung masukkan tangannya ke dalam sana, tapi adalah beliau menggayung, kemudian beliau siramkan kedua tangannya. Setelah nanti selesai untuk dibasuh, baru kemudian dimasukkan ke dalam bejananya. Thumma ghasala farjahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW di langkah berikutnya setelah beliau itu mencuci kedua tangannya, Nabi Muhammad SAW beliau membersihkan kemaluannya. Artinya adalah beliau beristinja. Wa ghasala ma asabahu min atharil mani. Dan Nabi Muhammad SAW beliau membasuhnya ataupun mencuci sesuatu yang mungkin di sana ada bekas-bekas mani ataupun mungkin ada madhinya. Kalau misalnya ada orang nih, tadi kan langkah-langkah sebelum mandi jinabat, dicuci, kemudian habis itu kemaluan, kemudian juga dibersihkan. Kalau misalnya ada orang setelah dia berhubungan suami istri, kemudian dia langsung mandi jinabat tanpa didahului oleh wudu, oleh membersihkan tangan, bagaimanakah hukumnya? Hukumnya adalah sah selama air merata ke sekujur tubuhnya. Hukumnya adalah sah. Cuman khilafus sunnah, cuman menyelisih sunnah. Sahnya sah, cuma kebaikan berkaitan tentang masalah kesunnah Muhammad SAW, langkah-langkah tadi ataupun step-stepnya tidak dilaksanakan. Ini untuk poin summa ghasala farjahu, mencuci kemaluannya ini tidak ada dalam riwayat Aisyah sebelumnya. Tapi di sini ada. Artinya beberapa hadis itu adalah untuk saling melengkapi. Sehingga para ulama nanti mereka menyimpulkan misalnya kesunahannya begini. Itu adalah diambilkan dari beberapa hadis. Kemudian di poin berikutnya, kalau misalnya begini ya ikhwah, kalau misalnya ada orang dia itu tidak mencuci bagian kemaluannya, maka nanti mau nggak mau dia membersihkannya di saat lagi mandi. Walaupun begitu nanti tetap dari segi kesunahan tidak dia dapatkan. Karena kenapa? Karena tadi urutannya adalah di awal sebelum berwudu adalah membersihkan bagian kemaluannya terlebih dahulu. Kemudian di poin berikutnya, wa qauluha, perkataan dari Maimunah radhiyallahu anha, summa daraba yadahu bil ardi. Nabi Muhammad SAW beliau menepukkan tangannya ke tanah ataupun ke bagian temboknya.
Di sini disimpulkan oleh beliau fihi annahu idza ihtaja ila turabi, bahwa seorang itu kalau misalnya dia perlu tanah, ma'al ma'i disertai dengan air, izalati ma lazza fihi min zumatil mani, untuk menghilangkan mungkin lengket-lengketnya, maka bagaimana? Maka diperbolehkan. Fala ba'sa biistimalihi indal hajah, maka diperbolehkan untuk menggunakan tanah di saat diperlukan. Tentunya ini adalah zaman-zaman dahulu belum ada sabun, sehingga bisa menggunakan tanah untuk membersihkan bagian lengket-lengketnya. Wa amma isti'malu fi kulli halin, adapun menggunakan tanah dalam setiap keadaan, kama yaf'alu ba'dun nisa, sebagaimana dilaksanakan oleh sebagian di antara kaum wanita, fa innahu minal waswasi, maka itu termasuk suatu waswas. Walihada lam yasta'milhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena Nabi sallallahu beliau tidak menggunakan dalam setiap keadaan beliau, sebagaimana yang telah diterangkan. Dalam hal ini akhwah sekalian, tadi ini adalah penggunaan tanah digunakan untuk ataupun sehabis. Ini sebagian ulama ya ikhwah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau menggunakan tanah bukan karena sebab air mani di sana, tetapi adalah sebab adanya madhi yang dimungkinkan keluar. Jelas insyaallah ya, karena tentunya mani bukan sesuatu yang najis. Justru yang najis adalah dari segi dari segi madhinya. Oleh karena itu walaupun ini kadang-kadang air sudah bisa menghilangkannya, Nabi Muhammad SAW kadang-kadang beliau menggunakan tanah untuk membantu menghilangkannya. Kemudian kalau mungkin muncul suatu pertanyaan, tadi ini kan Nabi Muhammad SAW beliau setelah proses membersihkan kemaluan beliau, kemudian beliau berwudu. Pertanyaan yang sering keluar adalah kalau misalnya di saat kita mandi jinabat, kemudian tangan kita itu menyentuh bagian kemaluan, apakah kita perlu berwudu lagi ataukah tidak perlu berwudu lagi? Ini ya ikhwas sekalian, tentunya ini pembahasannya adalah menyangkut masalah hukum menyentuh kemaluan setelah kita berwudu. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak membatalkan wudu? Ini dulu pernah kita bahas. Ada sebagian di antara ulama yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu adalah membatalkan wudu, baik kemaluan diri sendiri ataupun kemaluan orang lain. Dasarnya pada suatu hadisnya adalah hadis yang sahih, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia itu berwudu. Ini jelas hadisnya. Ada sebagian hadis yang lainnya, idza afdha ahadukum bi yadi ila dzakari laisa duna satr faqad wajaba alaihi alwudu. Barang siapa yang menyentuh tangannya kemaluannya dan tanpa ada suatu penghalang, tanpa ada suatu satir, maka dia wajib untuk wudu. Satir apa maksudnya? Misalnya ada sebagian orang di antaranya mereka kadang-kadang tanpa sengaja nyentuh bagian kemaluannya di luar kainnya. Maka artinya antara tangan dengan kemaluannya ada penghalangnya. Kalau seandainya nyentuh secara langsung, maka bagaimana? Tadi ini berdasarkan hadis ini tadi adalah wajib alil wudu. Maka dia wajib hukumnya untuk berwudu. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada suatu hadis juga, hadisnya adalah hadis yang sahih. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau ditanya oleh seorang sahabat tentang seorang laki-laki yang nyentuh kemaluannya di saat lagi sholat, atau mungkin di luar sholat tentunya. Bagaimana hukumnya? Nabi Muhammad SAW saat beliau ditanya apakah wajib berwudu baginya, kemudian dijawab la innama huwa bid'atun minka. Enggak, karena kemaluan tersebut itu adalah merupakan bagian dari tubuhmu. Berarti ini adalah sebagaimana kalau itu di Nabi Muhammad SAW beliau menganggapnya adalah bagian dari tubuh, otomatis kemaluan ini sebagaimana telinga adalah bagian dari tubuh kita. Kita nyentuh telinga batal enggak? Enggak batal. Ini ikhwas sekalian, ini adalah ikhtilaf di antara para ulama. Tetapi untuk kehati-hatiannya adalah lebih baik kita berwudu lagi, ataupun menyentuhnya adalah dari luar menggunakan satirnya, ataupun di luar kainnya, bukan langsung ke kemaluannya. Itu adalah yang paling aman. Kalau menyentuh maka berwudu lagi. Cara tempuh yang paling aman. Kemudian di poin berikutnya, tadi ini Nabi Muhammad SAW itu beliau adalah
menepukkan tangannya ataupun mungkin beliau nyentuhkan tangannya ke tanah ataupun ditentukan ke bagian dindingnya, tadi sebagian di antara ulama mengatakan bahwa itu adalah untuk membantu menghilangkan lengket-lengket dari mani. Sebagian di antara mereka adalah untuk menghilangkan mungkin bekas dari madhinya. Sebagian di antara mereka, tadi Nabi Muhammad SAW beliau menepukkan tangannya. Kalau antum perhatikan dalam hadisnya, ini kan dilaksanakan setelah Nabi Muhammad SAW beliau beristinja. Beliau beristinja membersihkan najis mungkin yang ada di sana. Artinya bagaimana? Bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau menyentuhkan tangannya, membersihkan kemaluannya adalah untuk izalatin najasati, untuk menghilangkan najisnya. Kemudian di poin berikutnya, ini halaman yang ke-20, halaman ke-26 nih untuk 36 afwan, halaman 36 dalam kitab ini. Wa fi annahu yustahabbul wudu kama fi hadis Aisyah qabla ghusli jasadihi. Ini di dalam kandungan hadis tadi itu juga bisa diambil kesimpulan bahwa sebelum mandi jinabat, sebelum meratakan air sekujur tubuh untuk mandi jinabat, disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Tapi perlu diingat bahwa wudhu di sini bukan suatu syarat sahnya mandi jinabat, tetapi adalah merupakan min sunani ghusli jinabati, termasuk kesunahan sebelum mandi jinabat itu adalah berwudhu terlebih dahulu. Berarti bukan suatu kewajiban, tapi jangan sampai lupa ini adalah suatu kebaikan. Semoga kita malas nggak malas saat mau mandi jinabat, semoga kita dengan ringan, dengan mudah untuk berwudhu terlebih dahulu insyaallah, biar nanti keberkahan dalam hidup kita lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di poin berikutnya, ini ada pembahasan juga nanti menyangkut masalah kalau ada orang jinabat dan dia itu mau makan ataupun mau minum ataupun mau tidur misalnya, ataupun sebagian mungkin mau ronde yang kedua, maka bagaimana? Maka dianjurkan untuk berwudu lagi. Berwudu. Mau makan dia dalam keadaan mandi jinabat, dalam keadaan junub, maka disunahkan untuk berwudu. Ini berdasarkan suatu hadis yang adalah hadis yang sahih. Dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah SAW idza kana junuban, Nabi Muhammad di saat beliau lagi dalam keadaan junub, farada iyakulah, dan beliau ingin makan, au yanama, ataupun beliau ingin tidur, tawaddu'a wudu as-salah, beliau wudu sebagaimana wudu untuk salat. Berarti ini adalah suatu kesunahan bagi orang jinabat, mau makan, mau tidur, ataupun mau minum dalam keadaan mandi jinabat, dalam keadaan junub, maka dia disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Paragraf berikutnya, hal yustahabbu takmiluhu, apakah disunahkan menyempurnakannya? Menyempurnakan apa? Menyempurnakan wudunya dari mulai kumur-kumur sampai di bagian kakinya. Apakah disunahkan di sana? Au ta'khiru ghuslir rijlaini, ataupun mengakhirkan pembasuhan kedua kaki. Ilal faraghi minal ghusli, sampai kapan nanti mengakhirkannya? Adalah setelah selesai mandi jinabat. Ini yang kemarin ataupun di dalam pertemuan sebelumnya, ikhwas sekalian, ini sudah kita bahas bahwa tentang masalah mencuci kaki di pertemuan sebelumnya dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada dua riwayat. Kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di sana ada kata-kata wa tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau mandi jinabat itu beliau berwudu sebagaimana wudu untuk solat. Kalau sebagai berwudu untuk solat, otomatis adalah antara bagian kepala yang dibasuh dan menggunakan air sama kakinya itu tidak dipisah. Habis rambut langsung ataupun habis telinga langsung bagian kaki tanpa dipisah. Itu adalah dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hadis tersebut yang dalam riwayat Aisyah itu menandakan bahwa tentang adanya kesunahan menyempurnakan wudu sebelum mandi jinabat. Dalam riwayat siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha.
tidak diakhirkan setelah mandi jinabat. Berarti dalam riwayat Aisyah, secara luarnya Nabi Muhammad beliau menyempurnakan mandinya, menyempurnakan wudunya, berarti sampai bagian kaki. Tidak dipisah setelah nanti selesai mandi jinabat baru kemudian kakinya. Itu adalah dalam riwayat yang pertama. Tadi ini hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari sama Muslim. Kemudian dalam riwayat Maimunah tadi ini, kalau kita perhatikan Nabi Muhammad SAW itu beliau setelah nanti mandi jinabat, di bagian terakhirnya ada kata-kata summa tanahha an maqamihi. Nabi Muhammad beliau nyingkir dari tempatnya, tempat beliau berdiri semasa beliau mandi jinabat, berpindah ke tempat lain, kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Ini menurut sebagian ulama bahwa tujuannya kenapa kok perlu dipisah? Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Beliau menukilkan perkataan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Hikmahnya adalah untuk bagian pembuka sama penutupnya itu adalah anggota wudu. Pembukanya dimulai dari anggota wudu, penutupnya juga diakhiri oleh anggota wudu. Menggunakan poin yang A ataupun menggunakan poin yang B, dua-duanya dasarkan pada hadis yang sahih, sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan kaifa fa'ala hasalal wudu. Bagaimanapun nanti dia itu melaksanakannya, baik yang dengan cara dipisah ataupun langsung diselesaikan wudunya, maka wudunya tetap sah karena dua-duanya adalah diperbuat ataupun dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Berarti perbedaannya ataupun ikhtilafnya adalah ikhtilaf tanawu', hanya bersifat variatif saja. Bukan suatu permasalahan yang besar. Silahkan nanti di saat mandi jinabat dan berwudu, mau nanti bagian kakinya dipisah ataukah langsung diselesaikan saat itu. Kemudian di poin berikutnya, ini beliau di sini mengatakan, ini komentar dari Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan al-zahiru secara lahiriahnya annahu yukammilul ghusla. Nabi Muhammad SAW beliau menyempurnakan mandinya. Fa in kana fi mahallin yarkudu fihi al-ma' ustuhibba ay yaghsila rijlaihi fi mawdi'in akhara. Jadi ini komentar dari Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau membuat perbandingan riwayat dari Aisyah sama riwayat dari Maimunah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan begini, kalau seandainya seorang itu dia mandi di tempat air yang tergenang, di tempat air yang tergenang, sehingga kalau airnya tergenang bagian kakinya adalah mungkin belum sempurna, sehingga nanti bagaimana? Ini yang dilaksanakan Muhammad SAW, kemudian beliau berpindah ke tempat yang lainnya, baru kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Wa amma idza kana fi mawdi'in musahharajin wa nahwi, kalau seandainya mandinya di tempat yang mungkin banyak airnya yang mengalir, bihaitsu innahu la yarkudu fihi al-ma', yang mana airnya nanti enggak tergenang, fala ba'sa bi tarki ghuslihi ma ba'dal faragh, maka enggak jadi masalah kalau seandainya nanti mencucinya di tempat saat itu dia mandi, berarti disempurnakan wudunya. Wa fi hadzal hadisi wa hadisi Aisyah, di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sifatul ghusli di sini adalah ada sifat mandi jinabat nih. Walihada jama'al muallif, oleh karena itu penulis kitab ini, penyusun kitab ini yaitu Imam Al-Maqdisi rahimahullah, jama'al muallif bainahuma fi hadzal mawdi', oleh karena itu beliau mengumpulkan dua hadis ini dalam satu bab, satu tema. Kama jama'a fil wudu'i baina hadis Humran maula Utsman dan juga hadis Abdullah bin Zaid, sebagaimana sebelumnya cara semacam ini ditempuh juga oleh beliau penyusun kitab ini Imam Al-Maqdisi rahimahullah, mengumpulkan hadis yang diriwayatkan oleh Humran maula Utsman bin Affan dan juga Abdullah bin Zaid tentang masalah sifat wudu. Wa fi hadzal haditsaini, dan dalam dua hadis ini dalilun ala annahu la yusahabbu taslisu fi ghusli sa'iril jasad.
Berdasarkan dua hadis tadi itu, bahwa tidak disunahkan untuk mengulang 3 kali dalam setiap anggota ataupun setiap bagian tubuh yang dimandikan jinabat. Tidak sebagaimana masalah wudu disunahkan sampai 3 kali. Di sini memang ada ikhtilaf pendapat di antara para ulama. Yang masyhur sebagian mazhab itu adalah disunahkan mengulang sebanyak 3 kali. Karena kenapa? Dikiaskan ataupun dianalogikan dengan proses berwudu. Wa riwayat tsaniyah, sedangkan riwayat yang kedua, riwayat dalam pendapat mazhab itu adalah tidak disunahkan. Karena kenapa? Li'annahu lam yarid fi hadisin sahihin. Karena enggak ada hadis khususnya Nabi Muhammad beliau sampai mengulang sebanyak 3 kali dalam memandikan tubuh beliau di saat mandi jinabat. Walau kana mustahabban, kalau seandainya sesuatu itu adalah mengulang 3 kali ataupun memandikan sebanyak 3 kali itu adalah suatu kesunahan, la fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya beliau akan melaksanakannya. Tapi buktinya beliau tidak melaksanakan membasuh ataupun bagian-bagian mandi dibasuh ataupun dicuci sebanyak 3 kali. Wa amma qiyasuhu 'ala wudu, adapun menganalogikan ke wudu, falaisa biqiyasin tamin, maka bukan termasuk qiyas yang sempurna. Dari apa? Min kulli wajhin, dari segi wajah. Kenapa enggak sempurna? Li'annahu la yastawiyani fi kulli wajhin, karena antara mandi jinabat sama wudu itu tidak sama dalam segala sisi. Wa hadza huwa sahih, maka inilah yang sahih. Jadi di antara pendapat yang diambil oleh Syekh Sa'di rahimahullah itu adalah tidak mensunnahkan untuk mengulang sebanyak 3 kali. Fa innahu la yastahabu taslitsu illa fil wudu, enggak disunahkan mengulang 3 kali kecuali dalam wudu. Wa ghuslur ra'si, dan juga membasuh bagian kepala ataupun ngasih kepala, ngasih air ke tangan kemudian sampai sebanyak 3 kali. Wa fi dzalika li annahu la yahsulu isalul ma'i ila basharatihi illa bidzalika. Ini alasannya kenapa yang di saat mandi jinabat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Di sebagian riwayat beliau, dalam riwayat Aisyah itu adalah beliau membasuh sebelum mandi mengguyurkan sekujur tubuhnya, untuk mengguyurkan air ke tubuhnya adalah beliau naruh air di tangan beliau kemudian diratakan ke kepala sampai 3 kali. Tujuannya adalah untuk meratakan air ke kulit kepala. Oleh karena itu disunahkan. Sedangkan anggota yang lainnya tidak disunahkan. Kemudian di baris ataupun di poin berikutnya, wastadalla man karaha tansyifa bihadzal hadis. Ini masalah mengusap sisa wudu ataupun sisa mandi jinabat atau mandi diusap dengan menggunakan kain. Sebagian di antara ulama memakruhkan berdasarkan riwayat tadi ini. Apa yang dimakruhkan? Habis berwudu ataupun habis mandi jinabat jangan dilap terlebih dahulu. Memakruhkan. Kenapa tadi itu? Tadi itu kita perhatikan bahwa di saat Maimunah radhiyallahu anha, selesai Nabi Muhammad beliau bermandi, Maimunah beliau nyodorkan kain, tapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa, ini pendapat beliau Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Walaysa fi dzalika dalilun ala dzalika. Kata beliau bahwa penolakan Nabi Muhammad SAW itu bukan berdasarkan atas kemakruhan mengusap bekas wudu ataupun bekas mandi jinabat. Li'anna hadhi qadiyatu 'ainin, karena aslinya masalahnya adalah masalah kainnya itu sendiri. Kata beliau wa yahtamilu annahu raddal khirqata li anna al-waqta harun, karena kata beliau bahwa saat kemungkinan yang lainnya saat itu Nabi Muhammad SAW itu beliau menolak kain yang disodorkan oleh Maimunah karena kemungkinan cuaca saat itu lagi panas. Kalau kemungkinan cuaca lagi panas, maka nyamannya biar masih ada air, biar awet dinginnya. Oleh karena itu beliau menolaknya. Wa yastahabbu baqa'u atharin li burudatihi, dan beliau yastahibbu baqa'a atharin li burudatihi, dan beliau senang tetapnya bekasnya ademnya air.
Disampaikan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di antara ulama yang sependapat dengan beliau ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau bahwa tansyiful a'dha la ba'sa bihi, ngeringkan anggota wudu ataupun anggota mandi tadi itu adalah enggak jadi masalah. Li'annal asla adamul man'i, karena keasalannya memang enggak ada suatu larangan. Kalau enggak ada suatu larangan di sini ini untuk masalah hal yang semacam ini, maka di sana diperbolehkan. Kalau mungkin ditanyakan, kata Syekh Muslim rahimahullah, bagaimana mungkin tadi itu dalam riwayat Maimunah radhiyallahu anha, itu beliau disodorin kain oleh Maimunah. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau disodorin kain oleh Maimunah. Tapi Nabi Muhammad beliau menolaknya. Kemudian dijawab, di sini kemungkinannya adalah dalam kain tersebut itu mungkin kotor atau mungkin kurang bersih, sehingga Nabi Muhammad SAW beliau menolaknya. Ini alasan yang pertama. Yang kedua adalah justru adanya kain yang disodorkan tadi itu adalah Nabi Muhammad SAW, kebiasaan beliau adalah justru ngelap. Karena Maimunah beliau mengetahui kebiasaan Nabi Muhammad SAW, sehingga setelah Nabi Muhammad beliau mandi atau berwudu langsung disodori kain. Karena kenapa? Karena Maimunah tahu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian kenapa kok ditolak? Kemungkinan tadi itu ada kainnya tadi itu kurang bersih, sehingga Nabi Muhammad SAW itu beliau menolaknya. Kemudian di poin berikutnya, wafihi, dalam hadis ini annau yang bagi lil mar'ati khidmatu zawjiha, sesungguhnya seorang perempuan itu dia melayani suaminya sebagaimana itu Maimunah, khususan fi ahwali taharati, khususnya adalah di saat bertohar wa nahwi mimma jaratil abihil ataupun kebiasaan yang lainnya. Wa yukhadhu min hadainil haditsaini, dan juga diambilkan ataupun disimpulkan dari kedua hadis ini. Kita selesaikan sampai akhir paragraf insyaallah. Sifatul ghuslil kamili, sifat mandi yang sempurna. Wa ammal mujzi'u, tadi itu yang digambarkan dalam proses mandi yang digambarkan oleh Aisyah tentang mandinya Nabi Muhammad SAW dan juga oleh Maimunah radhiyallahu anhuma, itu adalah cara mandi yang sempurna. Wa ammal muzzi'u, adapun yang sekedar cukup saja, yang penting sah hukum mandi jinabatnya walaupun enggak sempurna tanpa ada wudu terlebih dahulu, fa huwa yanwiya, yaitu adalah yang penting nanti dia berniat, tsumma yusammi, kemudian dia baca bismillah, wa ya'ummu badanahu bil ghusli marratan wahidah, kemudian meratakan air ke sekujur tubuh, itu sudah sangat cukup. Yang penting nanti airnya memang merata ke sekujur tubuhnya. Ini mungkin yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini ya ikhwah sekalian. Nanti insyaallah habis sholat Isya ada sesi yang kedua secara singkat, insyaallah kita buka sesi tanya jawab insyaallah. Semoga bermanfaat untuk sesi yang pertama. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mempraktikkan kebaikan-kebaikan dalam kajian kita insyaallah min ya rabbal alamin, termasuk berwudu sebelum mandi jinabat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.